Aku berangkat ke Jepang itu ber-15 orang, dan di antara 15 orang tersebut ada satu yang positif COVID-19. Konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel Edipeni, channelnya Kensuse dan X Manggang. Oke, di video kali ini aku mau sedikit bercerita aja soal pengalaman kemarin saat berangkat ke Jepang. Nah, buat teman-teman yang sudah nonton proses pemberangkatan ke Jepangku di video yang kemarin pasti sudah paham dan sudah tahu. Apabila kalian nonton sampai selesai ya, kalian pasti paham bahwa aku berangkat ke Jepang itu ber-15 orang, dan di antara 15 orang tersebut ada satu yang positif COVID-19. Padahal sebelum berangkat itu kami sudah tes PCR di Indonesia, dan ke-15 temanku dan salah satunya aku itu tesnya hasilnya negatif. Tapi ternyata setelah tiba di Bandara Narita dan di situ dites PCR lagi, ternyata ada salah satu temanku yang positif COVID ya. Jadi otomatis temanku ini dipisahkan. Jadi dari 15 orang itu 14 dipisahkan dan satu orang dipisahkan. Jadi yang istilahnya yang bersama prosesnya itu yang ke-14 itu beda dan yang satu itu beda. Jadi untuk yang ke-14 orang itu kami setelah dinyatakan negatif COVID-19 itu harus laporan ke medsosnya. Terus setelah itu kita diarahkan untuk ke imigrasi. Nah, di imigrasi tersebut kita dibuatkan Zaryukado atau KTP kita yang di Jepang ini. Jadi otomatis kami sudah sah bisa tinggal di Jepang. Nah, itu untuk proses yang ke-14 orang yang dinyatakan negatif COVID. Nah, terus untuk yang satu temanku ini ya dinyatakan positif, ini prosesnya beda lagi. Jadi setelah ketahuan positif COVID, dia itu langsung diarahkan oleh pemerintah Jepang itu untuk ke rumah sakit untuk dites lagi dan dikarantina di fasilitas pemerintah. Nah, jadi dibedakan. Dan temanku ini belum ke imigrasi untuk mendapatkan Zaryukado atau kartu. Jadi kami yang ber-14 sudah resmi dan sah tinggal di Jepang karena sudah dibuatkan kartunya atau KTP-nya. Nah, di si temanku ini ternyata masih belum. Jadi dia harus menjalani karantina dulu selama kurang lebih 8 hari. Ya, dari tanggal 20 sampai 28. Jadi setelah selesai karantina baru si temanku ini diarahkan lagi ke Bandara Narita untuk membuat kartu identitas atau KTP Zaryukado, kartu Jepang. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Jadi apabila kalian nanti ke Jepang terus dites PCR positif, kalian tidak dipulangkan, tapi kalian diarahkan untuk karantina sendiri dan masih tetap bisa mendapatkan Zaryukado atau KTP Jepang. Nah, jadi itu menurut pengalamanku sendiri yang terjadi saat kemarin berangkat ke Jepang bareng teman-teman. Ya, memang seperti itu. Ya, kok bisa ya, padahal di Indonesia kan tesnya negatif terus sampai di Jepang kok bisa positif. Jadi ini menjadi pembelajaran buat teman-teman semisal di bulan-bulan ini akan berangkat ke Jepang. Jadi lebih berhati-hati ya. Ya, kalian kan dites di Indonesia sudah negatif. Jadi saat pemberangkatan di Jepang kalian harus tetap jaga protokol kesehatan, tetap pakai masker, pakai hand sanitizer, terus jangan bersentuhan dengan orang lain ya. Jadi tetap apabila kalian berangkat berkelompok ya
harus sama kelompok kalian dan jangan sampai misah. Ya, itu aja yang ingin aku sampaikan di video kali ini. Terus tadi aku juga baca berita bahwa rencananya bulan depan mulai Juni ini ternyata sudah tidak ada karantina lagi dan tidak ada PCR lagi. Ya pokoknya alhamdulillah lah kalau memang berita tadi yang aku baca itu benar. Karena kalau kalian proses berangkat ke Jepang seperti aku kemarin tuh sangat-sangat melelahkan. Kenapa? Karena sampainya di bandara di Jepang itu kalian harus melewati proses yang sangat ribet, lama dan sangat melelahkan. Dari mulai datang terus disuruh tes PCR, terus menunggu hasil tes PCR ini pun sangat-sangat lama sekali. Beda banget kayak dulu sebelum pandemi pas aku berangkat ke Jepang. Itu lebih cepat, tapi pas ini di dalam kondisi pandemi ini sangat ribet dan melelahkan. Ya. Semoga saja kedepannya tes PCR maupun karantina ini sudah tidak ada lagi supaya tidak meribetkan kita. Nah, jadi itu yang ingin aku sampaikan di video kali ini ya. Inti video kali ini ya sharing-sharing aja. Jadi buat teman-teman yang proses pemberangkatannya di bulan-bulan ini dan masih ada aturan karantina ini dan tes PCR ini ya lebih baik berhati-hati saat pemberangkatan. Oke, untuk video hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, mite krete arigatou gozaimasu. See you in the next video.